Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1B, Bachelor of Industrial Engineering. Pada kali ini, tim kami beranggotakan yang pertama, Bapak Dian Suginer, Bapak Imade Bayu, Bapak Trio Praditya, dan saya sendiri, Arya Pratama. Di kuliah Entrepreneurship dan Business Development, kami mengangkat presentasi terkait jualan tah. Next. Dalam presentasi ini berisikan yang pertama introduction, kemudian background, kemudian opportunity, dilanjutkan lagi problem and solution, kemudian business model canvas, dan activity-activity yang akan kami lakukan dalam presentasi kali ini, di mana masing-masing konten akan dipresentasikan dari masing-masing dari kami. Silakan dilanjut. Baik, untuk selanjutnya di introduction, kami di sini akan menjelaskan apa itu minyak goreng, Pak ya. Minyak goreng adalah minyak atau lemak yang berasal dari penyulingan bagian tanaman, hewan, atau dibuat secara sintetis dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng umumnya berbentuk cair pada suhu kamar. Minyak goreng sebagian besar diperoleh dari tanaman seperti minyak kelapa sawit, sereal, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan canola. Bisa dilihat adalah tabel dari proses pemurnian minyak goreng, di mana diawali dari minyak crude oil yang akan ditransport ke dalam storage, di mana dari storage dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu deguming dan deacidification, di mana proses ini adalah penurunan kadar asam pada minyak goreng crude oil, dan selanjutnya proses selanjutnya adalah decolorification, adalah proses pengurangan pigmen berwarna dari crude oil sehingga lebih murni, dan selanjutnya di tahap terakhir adalah penghilangan bau, Pak. Sehingga minyak goreng yang nantinya ke customer itu yang sudah jernih dan hilang kadar baunya, bau yang menyengat. Dan produk akhir adalah minyak goreng murni. Lanjut. Selanjutnya adalah apa itu jelantah. Minyak jelantah terjadi terutama karena proses memasak ya. Di mana proses memasak ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya minyak jelantah. Yang pertama, heat degradasi panas, yang kedua adalah oksidasi, yang ketiga adalah food practice, partikel makanan yang tercampur pada proses menggoreng atau memasak, yang keempat adalah kelembapan, yang kelima adalah penggunaan yang berulang dari minyak goreng. Teknik menggoreng yang tepat seperti menggunakan minyak baru, menjaga suhu penggoreng yang tepat, dan menyaring minyak secara teratur dapat membantu memperpanjang usia minyak goreng dan mengurangi minyak goreng bekas. Selain itu, metode yang pembuangan yang tepat untuk minyak jelantah seperti daur ulang atau konversi menjadi biodiesel sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Next. Untuk ukuran dari market minyak jelantah dunia, di mana di tahun 2019 minyak jelantah dunia itu bernilai 6,1 miliar dolar, di mana terus tumbuh di tahun 2023 menjadi 6,4 miliar dolar, dan akan diprediksi bisa mencapai 10,13 miliar dolar di tahun 2031, di mana diperkirakan tumbuh 5,8% per tahun dari periode 2024 hingga 2031. Next. Untuk negara tujuan ekspor sendiri di dunia, Amerika Utara dan Eropa menjadi market tujuan minyak jelantah dunia, di mana di sana pemerintah sudah memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan minyak jelantah untuk biodiesel, sehingga ekspor minyak jelantah dunia lebih banyak terserap di dua negara tersebut. Bisa dilihat di sini tabel, USA dan Kanada menjadi leader market untuk market minyak jelantah dunia, dan terus tumbuh di market minyak jelantah untuk biodiesel,
produk kimia, dan makan hewan. Lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke opportunity background, di mana saat ini Indonesia berada di titik puncak revolusi ramah lingkungan, yang mana minyak goreng bekas atau jelantah merupakan salah satu katalis limbah yang bisa memberikan nilai lebih. Saat ini jelantah masih kurang dimanfaatkan untuk menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan konservasi lingkungan. Saat ini Indonesia bergerak menuju Indonesia yang lebih hijau, sejahtera, sekaligus berkontribusi terhadap perjuangan global melawan perubahan iklim. Next. Baik, di sini kita bisa melihat di grafik yang pertama, yaitu Indonesia merupakan produsen atau pengkonsumsi minyak goreng terbesar di dunia, yaitu di angka 15,4 juta ton per tahunnya. Dan di grafik kedua kita bisa melihat potensi minyak jelantah atau minyak goreng bekas di 7 besar kota di Indonesia, yang mana dari 7 besar kota ini bisa mencapai 213.728 kiloliter per tahun. Jumlah ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga studi Trade Energi Asia terhadap rumah tangga dan usaha mikro di Indonesia. Nah, di sini untuk di Kota Palembang sendiri lumayan tinggi untuk potensi minyak gorengnya, yaitu di angka 20.493 kiloliter per tahun. Next. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk kolektor minyak goreng bekas atau jelantah di Indonesia, untuk di daerah Sumatera sendiri baru ada di Kota Medan, yaitu PT Delta Hijau Abadi. Sedangkan untuk di kota lainnya di Sumatera masih belum ada distributor atau collecting minyak bekas. Dari segi harga sendiri, untuk minyak goreng bekas di Indonesia yaitu berkisar antara 3.000 sampai 3.500, yang mana di Jakarta sendiri yaitu di angka 3.000 sampai 4.700 per liter, di Bogor yaitu 3.500 sampai 4.250 per liter, untuk daerah Bali di angka 2.500 per liter, sedangkan di Makassar di angka 3.500 per liter. Dari segi kebijakan pemerintah sendiri terkait penggunaan minyak goreng bekas ini di Indonesia, yaitu yang pertama ada Pergub DKI nomor 167 tahun 2006 terkait proses penggunaan minyak goreng bekas atau proses penggunaan kembali limbah minyak goreng. Terus yang kedua yaitu Perda Kota Bogor nomor 1 tahun 2014 yang terkait lingkungan hidup serta penggunaan biodiesel untuk komuter di Bandara Soekarno-Hatta yang menggunakan tambahan minyak goreng bekas. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke opportunity problem, di mana pencemaran lingkungan di Indonesia akibat buruknya pengolahan sampah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak dapat dipungkiri hal ini disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang sebanding dengan produksi sampah. Sampah-sampah tersebut paling banyak berasal dari limbah rumah tangga, yang mana tidak hanya berakhir dari di tempat pembuangan sampah, limbah-limbah cair juga berakhir di aliran air atau selokan yang menuju sungai. Salah satu parameter pencemaran air yaitu minyak dan lemak yang disinyalir dari minyak goreng bekas atau jelantah yang dibuang oleh ibu-ibu rumah tangga langsung lewat wastafel. Sehingga upaya untuk
pengolahan limbah rumah tangga dengan baik ini sangat penting dilakukan agar dapat mengurangi tingkat pencemaran air di lingkungan. Di sini kita bisa melihat di peta kualitas air Indonesia pada tahun 2020, yang mana Provinsi Sumatera Selatan memiliki kualitas air yang dalam kondisi yang sedang. Serta kita bisa melihat di grafiknya, Provinsi Sumatera Selatan sendiri juga masuk dalam 10 provinsi yang dengan jumlah desa atau kelurahan dengan tingkat pencemaran air terbesar nomor 8 di Indonesia. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya untuk opportunity project. Untuk di sini minyak jelantah masih dianggap sekedar sampah oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center terhadap 140 rumah tangga pengguna minyak goreng. Hasil dari survei tersebut menunjukkan hanya 35,7% responden yang tidak membuangnya. Ada berbagai alasan mengapa para pelaku rumah tangga tidak mengolah minyak jelantah tersebut. Untuk yang pertama yaitu mulai ketidaktahuan cara mengolah jelantah dengan persentase di angka 73,3%. Selanjutnya, terbatasnya informasi penampungan jelantah sehingga tidak tahu menjual ke mana dengan persentase di angka 38,9%. Ketidaktarikan di angka 34,4%. Selanjutnya, yaitu menganggap minyak jelantah bekas berbahaya di angka 23,3% dan other di angka 4,4%. Di sini ada 5, yaitu yang di pertama terkait kurangnya kesadaran, yaitu banyak orang mungkin tidak menyadari manfaat mendaur ulang atau mengolah minyak jelantah. Selanjutnya yang kedua yaitu infrastruktur yang terbatas. Di beberapa daerah mungkin terdapat kekurangan fasilitas atau infrastruktur untuk mengumpulkan dan mengolah minyak jelantah tersebut. Selanjutnya untuk yang poin 3 yaitu ketidaktertarikannya, yaitu membuang minyak jelantah bekas secara tidak benar, seperti membuangnya ke saluran pembuangan atau membuangnya ke tempat sampah secara sembarangan. Selanjutnya yaitu adalah barang yang berbahaya. Biasanya mereka mempunyai persepsi bahwa terhadap dampak besar kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh minyak jelantah tersebut. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan dan memelihara sistem pengolahan minyak goreng bekas yang memerlukan investasi yang lumayan cukup besar. Next. Yaitu selanjutnya untuk yang solution, di sini kami membaginya menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu melakukan campaign minyak jelantah. Untuk solusi pemecahan nomor 1, 3, dan 4 ini dengan memaksimalkan media sosial atau media periklanan. Untuk yang kedua, metode atau mode pengiriman dengan penjemputan ke rumah tangga. Solusi untuk permasalahan nomor 2 ini dengan melakukan kerjasama dengan ekspedisi logistik atau ojek online untuk penjemputan ke titik di area rumah tangga. Selanjutnya untuk solusi terakhir untuk yang ketiga yaitu membuat gimmick bulanan, yaitu solusi untuk nomor 5 untuk meningkatkan awareness terhadap minyak jelantah, membuat promosi berupa voucher atau sembako atau diskon kartu hadiah atau merchandise di setiap bulannya. Untuk bisnis model kanvas sendiri kami ngambil ada sekitar 9 model kanvas. Untuk yang pertama customer segment. Untuk customer segment sendiri ada rumah tangga dan UMKM. Selanjutnya untuk customer relationship, di sini kami ada 3 yaitu campaign atau kampanye, pengambilan serta gimmick yang kita sebutkan di solusi di slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu channel, kita menggunakan sosial media, banner, smartphone application. Selanjutnya untuk value proposition, di mana posisi Indonesia sendiri sedang di atas terkait perubahan ke eco-friendly revolution atau ke arah ramah lingkungan. Selanjutnya, key activities, yaitu membuat kreatif konten produksi dan pengambilan setiap bulannya serta setiap minggunya serta pembuatan promo. Selanjutnya, yaitu key resources, yaitu kita ada 4, yaitu gudang, botol, manpower, serta sistem. Selanjutnya untuk key partners,
sendiri kita melakukan UMKM pengurangan kerupuk, UMKM pempek, buyer dan eksporter. Selanjutnya untuk revenue stream, revenue sendiri dari mulai penjualan minyak jelantah, distributor partnership, dan melakukan ekspor. Selanjutnya untuk yang terakhir dari modal kanvas yaitu cost structure, yaitu ada sekitar 6. Yang pertama mulai gaji dari pegawai, website, consumable cost, biaya delivery, alat produksi, serta biaya pengiklanan. Next. Selanjutnya yaitu entry barrier. Di sini challenge-nya kami mendapat challenge sekitar 4 dan solusinya. Untuk yang pertama yaitu kompetisi. Untuk solusinya yaitu fokus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah minyak jelantah dengan memaksimalkan media sosial dan media iklan. Selanjutnya yaitu untuk yang challenge kedua yaitu capital atau modal dan teknologi, yaitu solusinya dengan menggunakan teknologi dan aplikasi seluler, kita dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan keunggulan kompetitif di area pasar. Strategi ini hanya memudahkan dalam melakukan transaksi, tetapi tidak memudahkan dalam memberikan informasi lain yang dibutuhkan anggota atau pelanggan. Selanjutnya untuk challenge yang keempat, yaitu keterbatasan jaringan dan kesadaran merek. Dengan solusinya ada 2. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan komunitas UMKM dan pemerintahan desa untuk memberikan edukasi mengenai pemanfaatan limbah minyak jelantah. Yang kedua, optimalisasi kehadiran atau seperti jual beli online melalui aplikasi seluler, interaksi media sosial, dan pemasaran konten. Pembaharuan profil website media sosial secara teratur dapat membuat konten semakin menarik dan menarik minat dari para pengguna minyak jelantah. Selanjutnya untuk challenge terakhir yaitu persyaratan peraturan dan hukum. Untuk solusinya yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan yang berlaku dan persyaratan hukum di tingkat lokal, negara, dan nasional. Penyimpanan dan penahanan limbah minyak bekas, kesehatan, keselamatan, serta lingkungan. Next. Selanjutnya terkait supply chain model. Jadi pada umumnya pedagang pengepul minyak jelantah akan mengambilnya dari hotel atau restoran yang kemudian membelinya dari para tengkulak, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada eksportir dan pembeli di luar negeri. Dengan kata lain, sentra-sentra rumah tangga dan UMKM masih belum terlalu diperhatikan. Di dalam proyek ini, kami sebagai pengepul akan membuat bank jelantah keliling yang nasabahnya adalah ibu-ibu rumah tangga atau UMKM seperti kaki lima, terus home industry keripik, kemudian home industry pempek. Di mana setiap minggunya kami akan datang keliling untuk menjemput jelantah yang sudah terkumpul di rumah tangga atau UMKM tersebut. Untuk menambah antusiasme nasabah dari pengepul minyak jelantah, kami setiap bulan akan mengadakan gimmick. Di dalam slide ini kami lampirkan bagaimana proses flow yang akan kami lakukan mulai dari pick up, kemudian di rumah tangga, di UMKM yang kemudian kita kumpulkan menjadi satu dalam bentuk jerigen di warehouse kami, yang kemudian kami jual ke local buyer atau mungkin ke eksporter. Next. Nah, untuk jelantah sendiri yang akan kami lakukan, asumsi yang kami lakukan adalah kami membeli minyak jelantah dari para industri rumah tangga sebesar Rp4.000 yang kemudian akan kami jual lagi kepada eksporter di sekitar Rp6.000. Target yang kami ambil adalah setiap bulan kami mencapai sekitar 6.670-an liter, di mana apabila kita forecastkan dalam 1 tahun, di 2024 nanti target revenue akan kita ambil sekitar 480 juta.
dengan penambahan demand setiap tahunnya, kami forecastkan sepanjang 5 tahun ke depan di masing-masing, yaitu di 2025 sebesar 576 juta, kemudian di 2026 691 juta, 2027 di 800-an juta, kemudian di 2028 hampir mencapai di angka 1 miliar. Untuk mendapatkan itu semua, kami OPEX yang akan kami ambil yaitu terkait masalah K3 di setiap tahunnya seperti pada penjelasan dalam tabel berikut, kemudian terkait masalah makanan untuk dua orang manpower 3 kali sehari yang kami buat dalam 1 tahun, kemudian telekomunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kami menggunakan IndiHome termasuk dengan aplikasi-aplikasi yang akan kita lakukan. Kemudian untuk 2 orang mungkin kami ambilkan dari subkon yang bergerak di bidang jasa, kemudian maintenance office, ada juga terkait masalah kebersihan dan keamanan area kita, kemudian ada ATK, yang kemudian kita untuk bangunan warehouse-nya kita melakukan sewa warehouse setiap tahunnya di rata-rata 30-an juta. Kemudian mobil yang akan kita gunakan untuk proyek kali ini kami tidak langsung menginvestasikan satu mobil, tapi kami masih menggunakan mobil rental yang mana setiap tahunnya sekitar 25 jutaan. Kemudian adanya expense yang lain seperti meeting, promotion yang tadi kita bilang ada gimmick setiap bulannya, kemudian bahan bakar dan yang lain-lain. Sehingga dalam 1 tahun OPEX yang akan kita keluarkan itu sebesar 186 juta di tahun 2023 yang akan naik sampai dengan tahun 2027 menjadi 214 jutaan. Working capital sendiri terkait masalah AR kita plankan di 30 hari, di mana masing-masing diagram dari tabel sebelah kanan atas dari tahun 2024 sampai 2028 AR kita mulai dari 40 juta hingga di tahun 2028 menjadi 82 juta. Sedangkan untuk inventory jelantah yang ada di warehouse kita targetkan maksimal 30 hari, itu harus bisa bergerak kembali sehingga setiap tahunnya kita punya inventory minyak jelantah yang kita kumpulkan dari 26 juta hingga paling besar di 2028 sekitar 53 jutaan. Karena inventory kita 30 hari, maka AP kita pembayaran kepada para rumah tangga juga 30 hari, itu sekitar 26 juta sampai 53 jutaan. Kemudian income statement-nya dari tadi kita tuliskan dari mulai revenue, kemudian cost of selling, kemudian gross profit yang kita ambil dari setiap tahunnya, di mana kita ambil sekitar 35% dari penjualan kita. Jadi pada saat kita menjual 480 juta dengan cost of selling 312, maka kita mendapatkan gross profit sebesar 168 juta atau 35%. Dengan OPEX yang kita jelaskan di sebelumnya sebesar 182 juta untuk tahun 2024, kemudian operating income-nya di 14 juta, kemudian net income-nya atau profit margin-nya atau absorption rate-nya di 92% di awal tahun. Yang mana di akhir tahun di 2028 atau forecast 5 tahun ke depan, absorption rate-nya akan naik dari 92 menuju 166%. Next. Nah, untuk cash flow ratio-nya dengan activity yang kami lakukan tadi, dari mulai operation profit, kemudian depreciation karena kita nggak ada aset, kita nggak ada depresiasi, kemudian income tax, EBITDA, working capital, capek kita juga tidak ada mengeluarkan bangunan, kita semuanya rental, kemudian kita ada free cash flow yang kemudian setelah kita kalkulasi NPV kita sekitar 37 juta atau IRR-nya sekitar 20%. Yang mana dengan IRR 20%, proyek untuk jual lantai ini dikatakan visible untuk dilakukan. Next. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1B, yang mana tema yang kami ambil adalah memanfaatkan limbah bekas minyak goreng, yaitu jelantah, kami olah atau kami pick up untuk kemudian dijual lagi
untuk menjadi bisnis yang bisa menjanjikan ke depannya. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.